Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatus Satia dari kelas 11D SMA Nazatul Akhlak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan soal SBMPTN Ekonomi. Soal yang pertama, diketahui bahwa persediaan awal sebesar Rp 15.000. Persediaan akhir menurut hasil stok opening sebesar 17.000. Pembelian tunai sebesar 40.000. Pembelian kredit sebesar 80. Biaya angkut pembelian sebesar 1.500.000. Retur pembelian sebesar Rp 2.000. Diskon pembelian sebesar 1.000. Berdasarkan data di atas, harga pokok penjualan adalah, jawabannya A 1.201.500, 116.500.000, 81.500, D 41.500, E 39.000. Jadi jawabannya adalah B. Pembahasan, diketahui persediaan awal sebesar 15.000, persediaan akhir 17.000, pembelian tunai 40.000. HP awal pembelian angkutan RE ditambah PO tambah akhir. Keterangan awal persediaan barang dagang awal, beli pembelian, angkut sama dengan beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian atau diskon pembelian, akhir bersama dengan persediaan barang dagang akhir. Langkah yang pertama, sesuaikan komponen yang tercantum dalam rumus dengan data yang diketahui di soal. Dalam data yang diketahui terdapat dua jenis pembelian, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Manakah yang dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Mengapa? Karena apapun yang sudah dibeli, baik dengan pembelian tunai maupun kredit, sudah dianggap sesuai pembelian yang akan menambah stok barang yang akan dijual. Pembelian sama dengan pembelian tunai tambah pembelian kredit. 40.000 ditambah 80.000 yaitu sama dengan 120. Langkah yang kedua, masukkan data yang sudah diketahui ke dalam rumus. HP awal ditambah beli tambah angkut, RE ditambah pot ditambah akhir, 15 ditambah 120.000 ditambah 1.500, 2.000 ditambah 1.000 ditambah 17 sama dengan 136.500 dikurangi 20.000, 1.360.500 dikurangi 20, 116.500. Berdasarkan perhitungan di atas, HPP tersebut adalah senilai 116.500. Dengan demikian, jawabannya yang benar adalah poin B. Soal yang kedua, bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan dan biaya faktor produksi naik, maka harga dan jual barang keseimbangan naik. B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun. Yang C. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan biasa naik, turun, atau tetap. E. Harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Pembahasannya yaitu diketahui, 1. Pendapatan konsumen mengalami peningkatan. Yang kedua, biaya faktor produksi naik. Ditanya harga dan jumlah keseimbangan pasar. Langkah yang pertama, analisis data, diketahui terdapat permintaan dan penawaran yang terjadi. Yang pertama, pendapatan konsumen mengalami peningkatan. Ketika pendapatan konsumen meningkat, konsumen punya kesempatan berjalan lebih banyak.
Kondisi ini akan mengakibatkan permintaan konsumen akan meningkat. 2. Biaya faktor produksi naik. Pada saat biaya faktor produksi naik, maka biaya yang diperlukan produsen untuk memproduksi sesuatu akan mengalami kenaikan. Kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pembatasan jumlah barang yang diproduksi, sehingga akan mengakibatkan penawaran menurun. Namun, bagaimana jika dengan kondisi biaya produksi yang meningkat dan membuat kesempatan untuk memproduksi menaikkan harga? Ada dua kemungkinan: menaikkan penawaran dengan asumsi keuntungan penawaran, sehingga penawaran bisa meningkat atau menurun lebih jauh. Pembahasan yang kedua, langkah yang kedua, gambar kurva dengan analisis yang sudah diketahui. Yang kedua, permintaan konsumen akan meningkat, permintaan geser ke kanan, penawaran menurun, penawaran geser ke kiri, penawaran bisa meningkat, penawaran geser ke kanan, penawaran bisa menurun jauh, penawaran geser ke kiri ke atas. Pembahasan yang ketiga, keterangan P, price atau harga, quantity atau kuantitas, E, equilibrium atau titik keseimbangan. Langkah yang ketiga, menginterpretasikan kurva. Dari kurva di langkah 2, kita temukan dengan berbagai kondisi. Harga keseimbangan akan selalu naik. Namun untuk jumlah keseimbangan akan mengalami beberapa kondisi, yaitu tetap, naik, dan turun. Berdasarkan analisis di atas, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah poin D. Thank you, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.